Salam spektakuler. Saya Laodi Mandon dari Idola Institute. Topik kita pada hari ini adalah menjadi revolusioner. Makna kata revolusioner seringkali ternodai oleh kaum anarkis, sehingga kata tersebut cenderung diartikan sebagai tindakan terkutuk. Padahal dalam sudut pandang politik, kata tersebut mempunyai arti bahwa seseorang yang mendukung perubahan secara mendadak, cepat, dan drastis. Sedangkan kata revolusi ditafsirkan sebagai suatu usaha ke arah perubahan yang tentunya untuk kemaslahatan manusia. Sehingga dengan demikian, berbicara tentang revolusi yang terkait dengan kehidupan seharusnya dimulai dari diri pribadi masing-masing, berawal dari cara berpikir, karena dengan pemikiran akan mengantarkan seseorang kepada revolusi mental yang spektakuler. James Allen mengatakan bahwa Anda hari ini adalah hasil pemikiran Anda kemarin, dan Anda besok adalah hasil pemikiran Anda hari ini. Statement tersebut sangat jelas memberi makna bahwa revolusi terpenting yang tidak bisa ditawar-tawar adalah perubahan tentang pola pikir. Revolusi set mind, perubahan paradigma yang senantiasa berfokus pada perubahan dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih hebat. Begitu sangat urgennya menjadi seorang revolusioner. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaannya sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Namun fakta membuktikan bahwa seringkali karena rasa trauma di masa lalu membuat manusia sulit berubah, sehingga tentu sangat membutuhkan tindakan tepat, yaitu keharusan untuk menjadi revolusioner. Berikut sebuah kisah yang syarat dengan makna betapa diperlukan bersikap revolusioner di saat yang tepat. Di negara Afrika, ada seekor anak gajah baru berumur 2 bulan tertangkap oleh pemburu. Kemudian dibeli oleh seorang konglomerat dan dijadikan sebagai koleksi kebun binatangnya. Anak gajah tersebut pada salah satu kakinya diikat dengan rantai besi yang di ujungnya terkait bola besi besar. Awalnya, anak gajah itu meronta, berusaha dengan sekuat tenaga ingin melepaskan diri dari ikatan. Namun, setiap kali ia menggoyangkan kakinya, ia merasakan kesakitan yang luar biasa sampai ia keletihan. Keesokan harinya, anak gajah itu kembali berusaha untuk melepaskan ikatannya. Tetapi ia tidak bisa, bahkan semakin merasakan kesakitan, hingga ia kelelahan sampai tertidur. Hari terus berganti, usaha membebaskan diri dari ikatan terus dicobanya, namun tetap gagal, dan yang dirasakannya hanya kesakitan semakin menjadi-jadi. Sehingga pada akhirnya anak gajah itu mulai putus asa dan tidak berani lagi mencoba untuk berusaha melepaskan diri. Suatu ketika, di saat anak gajah itu tertidur, bola besar besi yang terkait di rantainya diganti dengan bola kayu kecil dan ringan. Apa yang terjadi setelah terbangun?
Ternyata anak gajah itu sudah tidak lagi peduli, tidak lagi berusaha untuk melepaskan diri. Ia sudah menyerah total, sudah kehilangan keyakinan atas kemampuan yang dimiliki. Padahal, andai saja anak gajah itu tidak putus asa, tidak merasa kalah, ia pasti dengan mudah menyeret bola kayu kecil yang ringan itu dengan kakinya yang besar. Kisah tersebut bisa menjadi pembelajaran bahwa seringkali kekuatan dan potensi terdahsyat manusia terlupakan karena kehilangan keyakinan sebagai konsekuensi dari rasa trauma masa lalunya. Oleh karenanya, betapa sangat pentingnya melakukan revolusi terhadap segala keterikatan yang membelenggu diri secara negatif. Sehingga watak dasar seperti berani menerima kritikan, bersedia memperbaiki kesalahan, bersemangat, bersatu, kesediaan berkorban, antusias, berani selalu mencoba, bangkit setiap kali terjatuh dan sejenisnya, bisa menjadi semakin kuat dan kokoh. Sungguh teramat dibutuhkan tentang adanya pemahaman dan kesadaran bahwa ternyata keyakinan negatif bisa direvolusi. Caranya adalah segera mengambil langkah pertama untuk berubah. Segera bertindak dan jadilah seorang revolusioner. Salam spektakuler. Saya Odi, terima kasih.